Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heribertus Binsasi, SPD MPD, dosen program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Pada kesempatan ini saya akan melakukan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu pemerintahan, yakni mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran ini dilakukan sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah wajib kurikulum berperan memantapkan mahasiswa dalam wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila sesuai dengan bidang keahliannya. Pendidikan kewarganegaraan juga menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang baik dan cerdas atau good and smart citizen dalam 3 aspek, yakni pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Yang berikut, capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan kelompok, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 4. Mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. 2. Identitas nasional. 3. Integrasi nasional. 4. Konstitusi negara. 5. Harmoni kewajiban dan hak. 6. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 7. Penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Wawasan Nusantara. 9. Ketahanan nasional dan bela negara. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan, yakni 1. Penyampaian materi di kelas dengan menggunakan modul ajar audiovisual dengan referensi buku Civics Education, konteks, landasan bahan ajar, dan kultur kelas yang disusun oleh Udin Winata Putra dan Dasim Budimansyah.
serta buku ajar mata kuliah wajib kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang disusun oleh tim Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016. Yang kedua, diskusi kelompok. Mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok diskusi dan mengerjakan tugas sesuai topik-topik materi. Metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, seperti WhatsApp Group Kelas, Learning Management System atau LMS pada Siakat Club, guna memberikan feedback terhadap mahasiswa terkait tugas yang diberikan. Metode yang ketiga adalah metode assessment. Bagaimana saya dapat menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara saya dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dengan harapan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Adapun skema penilaian sebagaimana yang ada dalam Learning Management System Siakat Cloud, yakni 1. Partisipasi dan kepribadian dengan bobot 15%, 2. Kuis dengan bobot 10%, 3. Tugas dengan bobot 15%, 4. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, 5. Ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertanya kita boleh bertemu kembali di ruangan ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Namun sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru. Salah satu topik yang juga menjadi bagian terpenting dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana ada di dalam slide kita. Ya, apakah slide-nya bisa terlihat dengan jelas? Ya. Kita berbicara tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ya, sebelum kita masuk kepada materi ini, ada beberapa materi yang telah kita lalui bersama. Itu juga menjadi dasar untuk kita masuk ke dalam materi ini. Teristimewa salah satu materi yang hampir mirip dengan materi ini adalah integrasi nasional. Ya. Pertemuan sebelumnya materi kita tentang apa? Di materi sebelumnya, pertemuan ke-14 itu materi tentang apa? Ya, yang masih ingat silahkan. Coba dibuka kembali di catatan kalian di pertemuan sebelumnya. Itu materi tentang apa? Pertemuan kemarin itu mengenai esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Oke, ya, mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Di dalam penegakan hukum itu ya ada 3 lembaga.
lembaga penegak hukum itu apa saja? Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia ada 3. Ya, ya. Ada 3 lembaga penegakan hukum yang kita kenal. Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. 3 lembaga penegak hukum, 1 kepolisian, 2 kejaksaan, 3 kehakiman. Iya, itu 3 lembaga penegakan hukum. Ya, jadi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Apa tugas polisi? Ya, yang tahu angkat tangan. Aduh, coba. Mengayomi, melindungi, Ya. menyelidiki. Mengayomi, melindungi, dan menyelidiki. Ya, kalau tugas kejaksaan, mengumpulkan data dan memutuskan. Bagus. Ada yang lain lagi? Ya. Baik. Ya, silakan. Untuk jaksa itu meneliti, sedangkan untuk hakim itu mengambil keputusan. Oke, bagus ya. Itu materi yang telah kita lalui. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi ini. Ya, capaian pembelajaran atau CPMK yang harus kita capai itu adalah ya minimal setelah materi ini atau mata kuliah atau topik yang kita bahas hari ini, yang harus dicapai itu adalah mahasiswa mampu mengemukakan argumen tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Jadi nanti setelah perkuliahan ini, ya setelah keluar dari ruangan, minimal dalam pikiran atau benak atau pengetahuan kalian itu, ketika orang bertanya tentang apa sebenarnya wawasan Nusantara, kalian bisa mampu untuk memberikan argumen. Ya, sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya atau sub CPMK ada kurang lebih ada 5, yaitu terkait dengan konsep wawasan Nusantara, kemudian tentang alasan diperlukannya wawasan Nusantara, lalu sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara, lalu esensi dan urgensi. Ini subtemanya. Kita masuk yang pertama, ya. Dari 2 konsep kata wawasan dan Nusantara. Wawasan itu seperti apa? Pengetahuan dan pemahaman luas. Pengetahuan dan iya, apalagi? Ya, kata lain dari wawasan. Ya, pengetahuan, pemahaman luas, apalagi? Pandangan. Ya. Jadi dari 2 kata wawasan dan Nusantara, kita akan lihat satu persatu. Jadi secara etimologi kata wawasan Nusantara itu berasal dari 2 kata, wawasan dan Nusantara. Ya, wawasan itu berasal dari bahasa Jawa yang disebut dengan wawas. Ya, artinya pandangan. Bisa juga pengetahuan atau pemahaman tadi. Ya, sementara kata Nusantara itu juga terbagi dalam 2 kata, nusa dan antara. Kalau nusa itu kita tahu bersama bahwa itu adalah pulau. Ya. Kalau antara ya antara pulau. Ya. Maka dari 2 pengertian ini, ya, kita dapat menyimpulkan atau menggabungkan wawasan dan Nusantara, berarti pandangan terhadap ya pulau atau pandangan terhadap negara kita yang otomatis adalah negara kepulauan. Maka bagaimana kita melihat atau memiliki pandangan atau memiliki pengetahuan tentang negara yang berbentuk kepulauan itu. Jadi orang Indonesia, warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang mampu memiliki pandangan atau pengetahuan tentang Indonesia. Ya. Jadi memahami diri kita, kelebihan, kekurangan atau potensi yang kita miliki dalam diri kita itu juga sama dengan wawasan Nusantara. Ya, secara simpel itu kita melihat Indonesia itu bagaimana kita memahami diri kita. Ya. Ada berapa konsep wawasan Nusantara?
menurut para ahli. Ya, yang pertama coba satu orang bacakan. Kedaulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan HAM. Iya, jadi menurut Hasnan, wawasan Nusantara itu adalah kedaulatan nasional, ya, atau kebulatan wilayah secara nasional. Bisa juga, ya, di dalamnya ada kesatuan tentang hukum, ya, kesatuan tentang sosial budaya, lalu kesatuan ekonomi. Ya, kita tahu bersama bahwa negara kita ini sangat luas. Ya, itu memiliki potensi untuk bisa terjadi konflik. Ya, misalnya kesatuan sosial budaya. Ya, di dalam integrasi nasional kita sudah mengetahui bersama bahwa dari keberagaman itu, sosial budaya yang berbeda-beda, itu juga bisa mengancam perpecahan atau pertikaian dalam bangsa. Maka dalam materi ini, wawasan Nusantara sebagaimana dikemukakan oleh Hasnan Habib, bahwa kita harus melihat Indonesia itu ada kesatuan. Tidak lagi melihat pada soal perbedaannya, tapi kita melihat, ya, baik dalam segi hukum, budaya, ekonomi, atau pertahanan dan keamanan, Hankam. Ya, coba Mirna baca yang kedua. MPR 1968. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang. Ya, bagaimana kita melihat Indonesia, ya, sikap kita terhadap Indonesia, ya, mengenai diri dan lingkungan. Ya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bagaimana kita melihat perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan. Ya, tidak melihat sebagai sebuah perbedaan, tetapi bagaimana kita meramu keberagaman itu menjadi sesuatu yang indah. Ini menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga, Lemhanas, coba satu orang baca. Joshua. Lemhanas tahun 1999. Ya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya. Jadi menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, ya, dari semua konsep ini hampir sama, mirip-mirip. Jadi bagaimana pandangan kita, pengetahuan kita mengenai Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, dengan berbagai perbedaan, ada budaya, ada bahasa, ada suku, ada agama, ras, dan sebagainya, ya, dan dilihat itu sebagai sebuah potensi, ya, atau sesuatu yang positif bagi negara. Ya, silakan. Ya, itu adalah konsep wawasan Nusantara dari beberapa ahli. Ya, kita lanjut. Ada kurang lebih beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara itu sangat diperlukan bagi bangsa kita. Ya, data menunjukkan bahwa kita memiliki, ya, suku di Indonesia itu kurang lebih 1128 suku. Ya. Dan jumlah penduduk, ya, kita jumlah penduduk berapa terbanyak di dunia? Urutan keberapa? Ya? Keberapa? Keempat. Ya, bagus. Ada yang lain? Yang pertama itu mana? Cina. Cina, oke. Yang kedua? India. India. Yang ketiga? Amerika Serikat. Yang keempat? Indonesia. Iya. Jadi urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Dengan total jumlah penduduknya itu adalah 242 juta. Lalu yang berikut, kita juga memiliki keragaman ras.
Lalu yang berikut itulah keragaman agama. Kita ada berapa agama di Indonesia? Ya, berapa? 6. Satunya apa? Islam. Yang kedua? Katolik. Yang ketiga? Protestan. Ya, yang keempat? Hindu. Yang kelima? Yang keenam? Ya, mungkin ada yang bertanya terkait materi konsep lalu alasan diperlukan. Silakan, Aduh. Ya baik, di sini saya mau bertanya tentang wawasan Nusantara. Ya. Menurut Bapak, apakah konsep wawasan Nusantara masih relevan dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini? Oke, ya. Bagus. Kita berikan A+ dulu. Pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi berbicara tentang wawasan Nusantara ketika berhadapan dengan perkembangan global atau era digital saat ini, ya, dua hal yang sedikit bertolak belakang. Ya, di lain sisi kita memang dipaksa untuk harus menyesuaikan dengan zaman, tetapi di sisi yang lain juga kita tidak bisa terlepas dari ya, kenyataan hidup bangsa ini bahwa kita harus melihat pada posisi kesatuan tadi. Ya, hari ini misalnya dunia ini tidak ada lagi sekat, siapa saja boleh masuk, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin canggih. Ya, jadi hampir semua kehidupan dari luar itu kita bisa saksikan bersama di negara kita. Nah, ini menjadi sebuah tantangan terbesar bagi Indonesia ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, kalau misalnya SDM kita bagus, sumber daya manusianya bagus, ya kita harus mampu menyaring ya mana yang bisa mengacaukan atau mana yang tidak sesuai dengan budaya kita dan mana yang harus kita tetap pertahankan. Jadi yang baik kita ambil, yang tidak baik itu ya kalau bisa difilter atau disaring dan tidak boleh masuk ke dalam ya budaya atau kebiasaan hidup bangsa. Teknologinya berkembang. Ya, kemudian globalisasi yang dunia tidak ada sekat, kehidupannya mengglobal, itu juga menjadi sebuah tantangan dalam bagaimana kita melihat Indonesia. Ya, pandangan kita terhadap Indonesia yang tadi menurut konsepnya itu harus melihat pada kesatuan, tetapi kita juga diperhadapkan pada ya, perkembangan teknologi. Dari luar juga sudah bisa masuk ke Indonesia. Ya, jadi kadang kita kalau SDM atau misalnya nasionalisme kita tidak kuat, kita bisa saja terbawa dengan kehidupan dari luar. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan tanya saja. Ya, yang belum dipahami dari kedua materi tadi, baik dari konsep maupun mengapa kita harus ada wawasan Nusantara. Jadi pada dasarnya itu adalah bagaimana kita melihat Indonesia pada posisi satu kesatuan. Ya. Jadi tidak ada lagi yang misalnya oh saya ini rasnya seperti ini. Ya. Misalnya sering ada hoax dan sebagainya yang ingin mengacaukan kehidupan atau tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Itu juga karena pengaruh dari teknologi. Jadi teknologi ini orang bisa saja membuat berita fiktif yang bisa mampu untuk mengacaukan. Misalnya golongan ya agama ini dengan agama ini sering terjadi, suku ini dengan suku ini sering terjadi. Nah, kalau tidak pandai-pandai untuk menggunakan teknologi, kita bisa terhasut. Dan apa yang kita miliki ini juga menjadi sebuah ancaman. Oke, ada lagi? Yang ada silahkan. Ya, silahkan. Yang dari belakang. Ya, coba diulangi. Ya, bagus. Kita berikan aplaus juga. Luar biasa. Jadi, kenapa generasi muda itu perlu memahami wawasan Nusantara? Kita ini adalah generasi penerus bangsa. Ya, besok lusa yang generasi berikut itu akan musnah, akan hilang, akan selesai. Dan kita ini yang penentu bangsa ini mau dibawa kemana? Negara ini mau dibawa kemana? Ya. Karena itu, tadi misalnya dari pertanyaan pertama,
kehidupan dari luar itu sudah masuk. Ya, makanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah wajib kurikulum yang diwajibkan oleh kementerian, ya, termasuk Pancasila, bahasa Indonesia, dan agama. Itulah untuk penguatan generasi bangsa, ya, penguatan warga negara yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa. Misalnya Pancasila, ya, warga negara perlu paham tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bahasa Indonesia, ya, itu adalah bahasa nasional kita yang perlu harus tetap dijaga. Tambah lagi PKN, ya, bagaimana mempersiapkan warga negara Indonesia untuk nantinya bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa. Ya. Baik, seperti itu mungkin. Oke, kita lanjut pada subtema yang berikut, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara. Ya, kita melihat ketika awal munculnya wawasan Nusantara secara historis itu sejak kapan. Ya. Lahirnya wawasan Nusantara itu bersamaan dengan lahirnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi Juanda ini adalah sebuah deklarasi yang dilakukan oleh Indonesia tentang penetapan batas laut Indonesia. Jadi itu diukur 12 mil dari pinggir pantai. Ya, jadi batas laut kita itu masuk ke laut itu 12 km atau 12 mil. Ya. Lalu secara historis, sosiologis, konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis dari masyarakat. Seperti konsep wawasan Nusantara tadi dari beberapa ahli yang melihat bagaimana kesatuan sosial budaya. Maka wawasan Nusantara juga lahir dari budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Ya. Lalu yang terakhir adalah sumber politik lahirnya wawasan Nusantara. Ya. Adanya kepentingan nasional, yakni cita-cita negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, khususnya alinea keempat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi wawasan Nusantara kita itu tujuannya sebagaimana ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang memuat tentang tujuan atau cita-cita negara. Ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya itu supaya kita nanti masuk kepada materi ini, dinamika dan tantangan dari wawasan Nusantara, untuk persiapan, maka tugasnya itu ya silahkan masing-masing analisis tentang ya bagaimana tantangan wawasan Nusantara di era dewasa ini. Ya. Jadi silakan identifikasi apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteksnya dengan wawasan Nusantara di era dewasa ini. Ya, tugasnya ya silakan nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi sudah dicatat tugasnya. Ya, identifikasi apa saja tantangan wawasan Nusantara di era saat ini. Ya. Oke, itu tugasnya. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ya, simpulan atau makna atau poin penting daripada materi ini adalah ya, minimal kita memiliki pandangan yang luas tentang Indonesia. Jadi kita ini adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, maka pandangan kita tidak hanya pada sebatas ya kelompok kita, golongan kita, ya suku atau budaya kita, tetapi bagaimana kita melihat Indonesia secara keseluruhan. Jadi harus berusaha untuk mampu ya, melihat Indonesia tidak hanya pada sebatas kelompok kita. Ya, jadi itu juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang baik. Jadi warga negara Indonesia yang baik itu adalah harus mampu memahami dan melihat apa yang dimiliki oleh Indonesia. Baik tadi misalnya keragaman suku, keragaman budaya, ya, dari segi jumlah penduduk, dari segi wilayah atau kepulauannya. Ya. Ketika kita memahami itu, maka ya kita sadar bahwa kita ini adalah orang Indonesia seutuhnya.
Yaitu inti dari materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk sharing tadi kita sama-sama diskusi. Ya. Sebelum nantinya kita mengakhiri kuliah ini, tadi kita mulai dengan syukur kepada Tuhan, maka kita juga akan mengakhiri perkuliahan ini juga dengan bersyukur kepada Tuhan. Baik. Oleh karena itu saya mengajak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas tuntunanmu, kebaikanmu kepada kami dari awal perkuliahan kami hingga berakhir dengan baik. Semoga apa yang telah kami dapatkan boleh nanti menambah pengetahuan kami, menjadi bekal bagi kami sebagai warga negara Indonesia di hari-hari yang akan datang. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.